Ratusan kendaraan milik warga ikut tergenang hingga terendam akibat banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya sejak Kamis lalu. Akibatnya listrik, mesin, dan juga interior mobil pun mengalami kerusakan. Lantas bagaimana pengenangan yang bisa Anda lakukan? Berikut laporan khas redaksi. Akhir pekan lalu, sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya dilanda banjir. Air banjir tak hanya merendam rumah warga, namun juga kendaraan seperti mobil. Sejak Sabtu sore, sejumlah warga mulai membawa mobil ke bengkel untuk diperbaiki pasca terkena dampak banjir. Salah satunya adalah bengkel Astrido Toyota Fatmawati. Sejak Senin siang, ada 5 unit mobil terdampak banjir yang masuk untuk diservis. Jumlah tersebut merupakan setengah dari total 10 slot yang disiagakan pihak bengkel dalam kasus penanganan kendaraan bencana banjir agar perbaikan dan pembersihan mobil dapat dilakukan secara optimal. Kita mencoba melakukan pengaturan dari sisi pendistribusian unit kendaraan yang terkena dampak banjir. Rata-rata pengerjaan walaupun dibagi antara light, medium, sama heavy bisa sampai 10 unit per cabang gitu. Sehingga kalau ada yang overload kita coba arahkan ke cabang lain. Kerusakan yang dialami kendaraan pasca banjir beragam, mulai dari listrik, mesin, dan interior mobil dengan tingkat kerusakan yang berbeda, ringan, sedang, hingga berat. Dari keseluruhan ragam kerusakan, hal utama yang akan diperbaiki adalah sistem kelistrikan untuk meminimalisir potensi kerusakan dan korsleting. Di samping itu, kerusakan bisa terjadi akibat tinggi rendahnya air banjir serta kondisi mobil ketika banjir. Apakah dalam kondisi aktif bergerak atau nonaktif dan mesin mati? Perlu kejujuran dari customer. Ini banjirnya itu terendam atau pada saat sedang melintasi genangan kayak gitu. Karena itu penanganannya itu beda. Kebanyakan mobil-mobil sekarang kan elektrikal ya, itu yang paling utama. Sekarang utama. Nah, kalau misalnya kategori yang C ya, yang paling rendah, itu paling kita cuma cek semacam kayak karpet, oli, dan yang lainnya ya. Tapi kalau udah kategori B atau kategori A, nah itu banyak yang mesti kita cek. Pembersihannya itu ya tergantung dari kategorinya. Kalau kategorinya tadi C, tadi karpet saja, kategorinya B, itu paling semua yang terendam sebelum kita hidupkan atau kita coba hidupkan, itu sebaiknya dibersihkan dulu, dikeringkan dahulu. Nah, setelah dikeringkan dan udah pasti aman, ya kita kasih semacam anti karat ya. Anti karat semua, soket-soket dan yang lainnya, oli sudah kita perhatikan tidak ada yang nyampur air lagi, ya kan, sudah diganti. Nah, itu baru kita coba hidupkan. Nah, kalau yang kategori yang lebih parah, yang A, itu mungkin lebih banyak lagi ya. Jadinya mulai dari head unit seperti itu udah pada rusak semua kalau itu kelamaan. Nah, yang paling utama tadi kelistrikannya dulu yang kita selamatkan. Lantas, bagaimanakah langkah penanganan kendaraan terkena banjir? Nah, apabila banjir sudah surut, disinilah penting untuk Anda untuk memastikan seberapa tinggi air yang menggenangi kendaraan Anda. Ada levelnya A, B, dan juga C. Setelah Anda mengetahui level banjir, sekarang saatnya Anda untuk membuka kap mesin mobil Anda. Jangan langsung pasang baterai atau menyalakan mesin, melainkan cek dulu kondisi oli dan juga filter udara. Apakah tercampur air atau tidak? Nah, jika kondisi oli Anda berwarna hitam seperti ini, berarti tandanya mobil Anda aman. Yang tidak aman itu apabila kondisi olinya berwarna putih dan ada buihnya. Nah, kalau ini adalah filter udara dari mesin mobil. Nah, pastikan bahwa kondisinya masih kering. Sekarang nih masih kering, berarti mobilnya aman. Kalau misalnya sudah mulai basah, berarti saatnya untuk diperbaiki. Nah, kalau dari dua hal tersebut, seperti oli dan juga filter udara mengindikasikan bahwa ada air banjir yang masuk ke area mesin mobil Anda, itu tandanya Anda harus segera menelpon mekanik ataupun juga membawa mobil Anda ke bengkel terdekat dan terpercaya.
Sesampainya di bengkel, para teknisi akan segera memperbaiki mobil Anda. Namun sebelumnya, mereka akan mengeringkan mobil terlebih dahulu, mengeluarkan interior lepas pasang dalam mobil, membuka filter angin, mengecek oli, aki, dan busi. Mas, saya mau bantuin dong Mas. Ini tapi Mas lagi beresin apanya nih? Saya ini lagi bersihin soket-soketnya, Mbak. Setelah semua mesinnya dibersihkan juga penting nih buat Anda pemirsa untuk juga bisa merawat tulang mesinnya. Nanti juga akan dibersihkan sama Mas Dodi ya. Ini Mas, ini gimana nih? Ini disemprot apa gimana nih? Di sini, Mbak. Setelah seluruh komponen diperiksa dan diperbaiki, langkah selanjutnya adalah merawat dan membersihkan mesin, ruang mesin, serta interior mobil. Tentunya dengan menggunakan cairan khusus agar tidak ada kotoran seperti lumpur yang tertinggal dan malah menyebabkan karat dan kerusakan pada kendaraan Anda. Adapun durasi pengerjaan perbaikan bisa memakan waktu selama 1 minggu hingga 2 bulan, tergantung dari tingkat kerusakan. Sementara biaya perbaikan berada di rentang belasan hingga puluhan juta rupiah. Clarissa Aradia, Daud Thompson, Jakarta.